Sahabat Indonesia Nusantara, dari berbagai media sosial itu nampak banyak yang menyangkal bahwa Majapahit adalah negara besar, adalah kerajaan besar gitu ya. Yang mempermasalahkan istananya di mana, kemudian keratonnya Majapahit itu di mana, benarkah di Trowulan? Kemudian juga ada pertanyaan, mana sekarang buktinya sisa-sisa istananya kok juga tidak ada. Dan semua pertanyaan tadi mengarah pada nihilisasi kebesaran peradaban Majapahit gitu ya. Nah, di video kali ini saya akan buka catatan-catatan terkait dengan bagaimana Majapahit menjadi pusat peradaban terbesar di Asia Tenggara waktu itu, dan pusatnya memang ada di Jawa Timur, di Trowulan. Kita akan buka catatan-catatannya. Benarkah Majapahit itu adalah pusat peradaban terbesar di Asia Tenggara? Baik, simak terus video ini, jangan sampai Anda skip ya, supaya tidak gagal paham terhadap apa yang kita dialogkan. Jangan lupa juga tekan tombol subscribe-nya, kemudian tekan tombol loncengnya, supaya nanti kalau kita update terbaru video, Anda akan mendapatkan notifikasi. Tekan like, kemudian juga share video ini ke teman-teman Anda. Siapa tahu teman-teman Anda juga sama dengan kita, dengan Anda, sedang dan senang informasi-informasi terkait dengan sejarah leluhur bangsa ini gitu ya. Baik, kita buka lagi catatannya tentang Majapahit sebagai pusat peradaban terbesar di Asia Tenggara dan berada di Jawa Timur, khususnya di Mojokerto. Kita pakai filsafat sejarah. Jadi kita menghadirkan atau kita hadir dalam sosiologi waktu itu, politik waktu itu, kemudian juga kondisi topografi dan geografi waktu itu, penyebaran adat budaya waktu itu gitu ya. Kita masuk ke sana dan kita akan lihat. Begini, melihat bangsa itu besar, bangsa itu sudah sejahtera adalah bagaimana, salah satu ya, bagaimana tolok ukurnya terhadap kebudayaan. Nah, mengacu apa yang disampaikan oleh Bapak Kunchara Ningrat, jadi kebudayaan itu adalah hasil karya dari manusia waktu itu, baik berupa barang, sistem, ataupun pola pikir. Singkatnya semacam itu. Karena itu, kalau kita ingin melihat suatu bangsa sudah seberapa tinggi kebudayaannya, ya dilihat hasil budayanya. Nah, satu di antara hasil budaya tadi saya sebutkan adalah bisa berupa barang, produk, bisa berupa sistem, bisa berupa karya tulis atau pola pikir. Kita ke karya tulis dulu, nanti kemudian ke barang-barang yang diciptakan oleh budaya waktu itu. Di era Majapahit itu ada karya sastra yang memang sangat-sangat legendaris ya. Di antaranya yang sangat terkenal adalah Negara Kertagama dan Sutasoma. Keduanya ini berbentuk kakawin dan ditulis di daun lontar. Nah, aslinya juga masih ada, kemudian sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dalam bentuk buku. Cukup banyak sekali. Nah, ini artinya bahwa di waktu itu para pujangga kita memang sudah sangat memberikan perhatian terhadap karya sastra. Nah, di dalam buku atau kitab Negara Kertagama itu juga dipetakan bagaimana bentuk istana kerajaan Majapahit. Dipetakan dalam artian dituliskan gitu ya. Jadi denah kerajaan Majapahit atau posisi istana Majapahit itu di mana, kemudian bangunan-bangunan yang ada dalam istana Majapahit itu apa saja. Semuanya dituliskan oleh Mpu Prapanca dalam kitab Negara Kertagama. Petanya sedemikian bagus kalau dipetakan dalam artian apa yang disampaikan oleh Mpu Prapanca di bagian sana. Nah, satu diantaranya adalah ada sebuah bangunan. Di bangunan itulah para pujangga, para pemuka agama mendialogkan permasalahan-permasalahan politik waktu itu, mencari solusinya. Ada satu bangunan tersendiri ya. Itu real dari kitab Negara Kertagama.
Jadi dari situ sudah terlihat bahwa kebudayaan di Majapahit memang sangat-sangat tinggi waktu itu ya. Kemudian yang berikutnya ada kitab atau Kakawin Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular dan menjadi bagian dari bangsa ini, yaitu semboyan bangsa ini Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu juga. Nah, ini menunjukkan bahwa karya ini adalah karya besar karena sampai saat ini masih relevan, masih dipakai oleh bangsa ini ya. Dan itu bukan sekedar tulisan tetapi kakawin. Kakawin itu artinya di situ ada aturan-aturan dalam menciptakan kata-katanya seberapa, kemudian ada guru lagunya seperti apa gitu ya. Cara pengucapannya juga seperti apa, ada seninya di situ. Nah, itu yang jadi satu tolok ukur dari hasil budaya dalam bentuk kesusastraan. Sampai sekarang pun kalau kita melihat dari setiap bangsa itu kan ada karya sastranya, karya keilmuannya. Perpustakaan Alexandria, berapa bukunya di sana? Perpustakaan yang ada di Abbasiyah, berapa bukunya ada di sana? Nah, itu semua terkait dengan bagaimana para penulisnya. Nah, bukan hanya sekedar kakawin. Kakawin adalah yang memang karya sastra pujangga yang lebih tua ya. Yang lebih muda lagi ada yaitu Kidung. Kidung itu juga sama tapi aturannya ini adalah sudah mulai aturan-aturan Jawa gitu ya. Kalau yang kakawin lebih ke Hindu India. Jadi itu. Kemudian yang berikutnya, kalau tadi saya sebutkan ini berkaitan dengan hasil kesusastraan. Nah, bendanya bagaimana? Barangnya ini bisa kita lihat dari berbagai candi yang ada. Kalau kita ke Trowulan ya, real mau mencari satu persatu, bukan mencari, sudah ada, melihat satu persatu 10 hari nggak selesai. Karena ada beberapa kecamatan, bukan hanya Trowulan itu satu kecamatan, kemudian ada kecamatan Suko, kemudian ada kecamatan Jatirejo, kemudian itu yang di Mojokerto, paling tidak ada 3 atau 4 kecamatan yang menjadi wilayah ibu kota kerajaan Majapahit, belum yang ada di Jombang. Nah, ini menunjukkan betapa besarnya peradaban Majapahit waktu itu yang menjadi pusat Asia Tenggara. Nah, kemudian dari produk yang lainnya, ini yang menarik dan diakui oleh bangsa Eropa sendiri adalah kapal perangnya, kapal perang kerajaan Majapahit ya. Jadi kapal perang kerajaan Majapahit itu diakui oleh dunia Eropa. Ketika Majapahit mulai runtuh, ilmu pembuatan kapalnya adalah ada di wilayah pesisir utara. Ketika Demak kemudian berdiri, itu mewarisi ilmu pembuatan kapal yang dimiliki oleh kerajaan Majapahit. Nah, ketika kapal-kapal dari Demak itu dipakai untuk perang di Malaka dengan Portugal, mereka atau orang Eropa ini mengakui bahwa meriam yang terbesar yang dimiliki oleh kapal-kapal Eropa itu ternyata tidak mampu menembus dinding kapal ini. Jadi kapal yang dimiliki oleh Majapahit kemudian ilmunya turun, masih dipakai di kerajaan Demak, kemudian dibuatkan kapal itu dan dipakai untuk berperang di Selat Malaka itu. Ternyata kapal-kapal Eropa yang terbesar waktu itu tidak mampu menembus dinding kapal Majapahit itu. Bisa dibayangkan betapa tebalnya kapal itu kan gitu ya. Betapa kayunya itu sekuat itu sehingga peluru dari meriam itu tidak mampu menembus, hanya merobek saja tapi tidak sampai tembus ke dalam. Nah, ini menunjukkan betapa tinggi peradaban Majapahit waktu itu menjadi pusat peradaban Asia Tenggara. Nah, masih nggak puas lagi dengan kebesaran Majapahit, masih ingin bertanya lagi mana kebesarannya, silakan ditulis di kolom komentar. Nanti kita akan kita carikan jawaban-jawabannya berdasarkan literatur sejarah. Artinya ada sumber primer, ada sumber sekunder. Sumber primer tertulis, kemudian bisa berbentuk kakawin atau prasasti, kemudian ada sumber sekunder yang berbentuk tulisan karya
sastra yang ada di bawah Kakawin, yaitu Kidung. Ada Kidung Panji Wijayakrama, ada Kidung Ranggalawe, ada Kidung Harsawijaya, banyak sekali ya. Jadi itu karya sastra yang menunjukkan kebesaran kerajaan Majapahit. Mudah-mudahan yang sekelumit ini bisa menjadi satu tambahan ilmu untuk kita menghargai bagaimana leluhur kita menjadi bangsa yang besar dan menjadi bekal kita untuk bisa menjadi bangsa yang besar juga. Salam dan sukses.